Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak ingkang kawula hormati, alhamdulillah injih menika kita tansah pinaringan sehat walafiat lan saged nerasaken ngaos sareng tafsir Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun pangapunten kala wingi wonten sing kelaju kliwatan ayate kudung kula waos. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Iki dereng diwaos kala wingi langsung tanzilan Azizir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala siratim mustaqim. Ing atase dalan mustaqimin kang jejeg. Ya Muhammad, engkau sesungguhnya engkau adalah termasuk dari salah satu utusan-utusan Allah dan berada pada jalan kebenaran. Al-muradu minas sirat dinul Islam, yakni ya Muhammad innaka laminal mursalin wa dinaka dinul haqqi wal Islam wal kufaru ala dini batil. Hai Muhammad, engkau termasuk dari salah satu utusan Allah. Maksudnya siratal di sini yaitu dinul Islam, agama Islam. Dinuka dinul haq wal Islam. Agama yang engkau pegang sekarang ini adalah agama yang benar, yaitu agama Islam. Dinul haq. Sedangkan orang-orang kafir itu berada pada dinul batil atau agama-agama yang batil, agama yang tidak benar. Karena agama Islam termasuk salah satu dari agama Samawi. Agama Samawi itu Yahudi, Nasrani, Islam Samawi. Sesuai dengan jalannya Allah, sesuai dengan kebenaran. Dan agamanya orang kufar, terutama kaum Quraisy, itu adalah dinul batil, agama yang salah. Sebab apa? Orang-orang Quraisy tidak punya agama, mereka menyembah berhala. Coro kita angen-angen, watu kok disembah. Watu kok didadekke pangeran. Cara watu ning dinggon iku kan tetep jenenge watu. Walaupun toh itu dibentuk apapun, tetap namanya aslinya awalnya adalah batu. Di kali ana watu, ning gunung ya ana watu. Lah pangeran kok dibentuk dhewe, digawe-gawe dhewe terus disembah. Kuwi kan wis nalare wis ora bener. Wong pangeran kok gawe dhewe, dibentuk dhewe, kok penak men. Ku nak cara pikirane awake dhewe kan wis melenceng. Oleh karena itu Nabi diutus itu untuk memberikan penjelasan kepada orang kafir. Dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama Islam, dinul haq wal Islam.
Kata-kata seperti ini terus setelah keterangan selanjutnya, inna wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Fa in qila aqsamallahu bi anna Muhammadan alaihi salatu wassalam minal mursalin fa in kana dzal qismul kufar. Iki kata kaya ana wong rada istilahe nek cara kula rada usil. Dia mengatakan Allah bersumpah sesungguhnya Muhammad memakai aksama, yaitu memakai huruf qasam berupa wawu wal Qur'ani, demi Quran yang penuh dengan hikmah. Fa in kana hadzal qismu lil kufari fa yusaddaqu bi anna Muhammadan alaihi salam la minal mursalin fahum la yusaddiqu. Kalau memang lafadz qasam atau sumpah itu untuk orang kafir dan mereka itu membenarkan bahwa sesungguhnya Muhammad itu salah satu utusan, itu padahal mereka tidak, orang-orang kafir tidak membenarkan Muhammad kuwi apa kuwi sebagai utusan. Istilahnya wong kafir tok wae qasam pun wong kafir ya ora lafadz qasam itu atau bersumpahnya Allah tidak akan membuat orang-orang kafir itu menyetujui atau membenarkan bahwa Muhammad utusan Allah. Wa in kana lil muslimin bi asadaqu anna Muhammadan laminal mursalin fa hum shadiqun. Nek kalau itu disampaikan kepada kaum muslimin dan kaum muslimin membenarkan, memang kaum muslimin itu percaya bahwa Muhammad salah satu utusan Allah, tanpa qasam pun mereka sudah percaya. Fama faidatul qasam, opo faedai sumpahe pangeran ki opo? Iki kan pertanyaan usil nek cara saya. Di sini dijawab ujiba bi anna Allah taala arada ay akida kalamahul munkirina fal qasamu naun minat ta'kidi falidzalika aqsamallahu taala bihi lil hujjah. Maka dijawab nek ada pertanyaan seperti itu gunane apa? Nek wong kafir we ora percaya kok nggawa sumpah-sumpah barang iku nang apa? Nek saumpama kuwi disampaikan kanggo wong muslim ora usah disumpah wae wis gelem, wis percaya nek Muhammad utusane Gusti Allah. Dijawab bahwa sungguhnya Allah menghendaki, menginginkan supaya kalamnya Allah itu benar-benar kuat dengan adanya qasam kepada orang yang ingkar dengan kenabian Muhammad. Dan qasam itu atau sumpah itu termasuk salah satu dari takkid atau menguatkan hujjah. Maka Allah memakai lafadz qasama. Apa itu pakai sumpah, yaitu wal Qur'anil hakim. Dan ditambah juga dengan huruf taukid berupa innaka laminal mursalin. Berarti memang benar-benar sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Terus selanjutnya kemarin pun kawula aturaken sekedhik tanzilan nek kala wingi nek diwaca nasab itu takdirnya atau membuang Iqra al-Munazzil. Kemudian bisa juga kalau memang itu dibaca rafa, maka kedudukan tanzila itu menjadi khobar. Iso wae ora diwaca tanzilal azizir rahim, sampai nek wis ngertos iso diganti harokate tok lho nggih. Tanzilul azizir rahim. Nek diwaca tanzilu niku kedudukane dadi khobar saking mubtada
sing dibuang. Kira-kira mubtadae hadzal Qur'anu munazzalun alaika biwasitati Jibril alaihissalam minallah, yaitu ngira-ngirake hadzal Qur'anu munazzalun, iki-ikilah Quran iku munazzalun den turungaken alaika ing atase sira biwasitati Jibril kelawan lantaran malaikat Jibril minallahi al-aziz. Ngoten bisa iso diwaca lu tanzilu, iso diwaca tanzila. Al-Azizir Rahim, Quran yang diturunkan oleh Allah yang bersifat Al-Aziz, zat yang maha perkasa. Di sini ditafsiri al-ghalibi al-muntaqim minal asi, yaitu Allah yang akan menghukum orang-orang yang berbuat maksiat. Al-Aziz Ar-Rahimi, zat yang punya kasih sayang. Lil muti'ina faqra ya Muhammad adzal Qur'an lil munkir hatta yasma'u kalami wa yakhafu minni wa yaji'u ilal insafi. Yaitu Allah zat yang punya zat kasih sayang, yaitu pada orang yang taat, yang ikut dengan Muhammad. Maka bacalah Quran ini wahai Muhammad untuk orang-orang yang ingkar sampai mereka mendengar kalamku, kalamnya Allah. Wa yakhafu minni, dan mereka takut kepadaku sehingga mereka mau sadar bahwa engkau adalah utusanku. Itu tafsir dari lafaz Ar-Rahimi. Selanjutnya litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Gunanya apa Al-Quran? Litundira qauman ma undira aba'uhum, supaya engkau memberi peringatan kepada kaum-kaum dan juga memberi peringatan kepada bapak-bapak mereka, fahum, tetapi mereka semuanya pada lalai. Litundira qauman ma undira aba'uhum, alam taklil litanzil. Lam di lafadz litundira itu sebagai alasan mengapa Al-Quran diturunkan. Taklilun litanzili, yaitu sebagai penjelasan daripada lafaz tanzil. Tanzil kan Al-Quran yang diturunkan, dan Al-Quran diturunkan untuk apa? Untuk memberi peringatan kepada kaum Quraisy dan juga untuk memberi peringatan kepada leluhur-leluhur mereka, tapi mereka semua pada lupa. Fama fima andara lin nafsi, dan ma di dalam kil mengatakan, ada yang mengatakan ma di dalam lafaz ma undira aba'uhum, ma di situ berarti bermakna nafi, ai lam tundiru aba'uhum, dimaknai yaitu tidak memberi peringatan kepada bapak-bapak mereka. Al-aqrabun, yaitu bapak sing dekat, berarti dzuri apa itu bapak-bapak mereka yang dekat, berarti langsung bapaknya, bukan usul dari bapak-bapak apa itu kaum itu, tapi bapaknya sing cedek. Karena apa memberi peringatan kepada mereka? Karena lamanya masa fatrah atau lamanya tidak ada syariat atau tidak ada limuddatil fatrah, karena lamanya masa fatrah. Fatrah itu kosong, ora ono nabi
setelah Nabi Ismail di Quraisy, di Makkah. Itu namanya zaman fatrah. Tidak ada nabi setelah Nabi Ismail di sekitar Makkah. Nama dinamakan zaman fatrah, kekosongan pada waktu itu sekitar berapa tahun itu. Kalau Nabi Isa berada di Israel Palestina, tapi kalau di Mekah itu tidak ada, mulai Nabi Ismail sampai Nabi diturunkan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad. Fahum ghafilun anil iman, dan mereka tidak ada yang menunjukkan, maka diturunkanlah Quran ini untuk memberikan peringatan-peringatan kepada kaum-kaum Quraisy. Di sini minal qaumi Quraisy li'annahu min zamani Ismail alaihissalam ila zamanika ma ja'ahum nabiyyun wala mursalun li'annahum ghafiluna la ya'rifuna dinan wala syari'atan. Karena apa mereka lalai semua? Karena sudah lama sekali tidak ada nabi atau utusan datang ke Makkah, yaitu pada kaum Quraisy, sehingga mereka tidak mengetahui agama dan juga tidak mengetahui syariat. Ini nek zamane Nabi Ismail ngantos zamane Nabi Muhammad pinten tahun niku? Wis keletan Ismail terus sak ngisore sing apal sinten? Cara urut-urutane sore Ismail niku meh hampir 1000 tahun. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu kan 500 tahun lebih. Lagi ngasih zamannya Nabi Ismail sangat berarti kan sudah lama sekali tidak ada syariat, tidak ada agama yang datang ke kaum Quraisy, sehingga mereka semua pada lupa. Ayat selanjutnya, laqad haqqal qawlu ala aktsarin fahum la yu'minun. Dan sesungguhnya telah aku tentukan qaul, tetapi mereka, kebanyakan dari mereka tidak mau beriman. Wajabat kalimatul adzabi ala aktsarin li anna Allah taala alima bi ilmihi al-azali anna aktsara Quraisyin la yu'minuna billahi wa risalati Muhammad. Walaupun sudah dikasih peringatan dengan datangnya Nabi Muhammad, tapi kebanyakan dari kaum Quraisy itu tidak mau beriman. Artinya kalimat adab ini kebanyakan dirasakan oleh kaum Quraisy dan Allah sudah mengetahui. Kebanyakan dari mereka tidak mau beriman, sampai paman-paman Nabi juga tidak mau beriman. Di sini dicontohkan Ka'abi Jahlin wa Utsbah wa Syaibah wal Mughirah wa amsalahum. Sebagaimana paman Nabi yang tidak mau beriman, yaitu Abu Jahal, Utsbah, Syaibah, Mughirah dan sesamanya. Cara keluargane apa itu paman Nabi, keturunan dari ayah Nabi ini ku kinten-kinten ana wong sekitar 12 paman-pamane Kanjeng Nabi, termasuk yang mau beriman yaitu Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, itu salah satu dari paman Nabi yang iman. Yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad yaitu sebagaimana Abu Jahal, Utsbah, Syaibah, Mughirah dan lain sebagainya, Abu Lahab. Walaupun setelah itu
anak-anak dari Abu Jahal dan anak dari Abu Lahab itu beriman. Nek ngono berarti awake dhewe ora oleh ngecap wong sembarangan pakne kafir, ku anake kafir. Yaitu memang keumumane seperti itu. Tapi awake dhewe ora ngerti suatu saat wong kuwi anake wong kafir iso wae masuk Islam. Kan ada toh anaknya Abu Jahal yang namanya siapa? Ikrimah. Itu kan Islam juga. Walaupun bapaknya kafir dan memusuhi Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Fal khitabu fi haqqiha ulal ashqiya li ta'kidil hujjah la litolabil iman li Allah taala alimun annahum laisu min ahli tauhid wal iman. Dan Allah khitab kepada orang-orang yang celaka itu sebagai Abi Jahal, Utbah, Syaibah dan lainnya itu untuk menguatkan hujah, bukan mengharap keimanan mereka, karena Allah sudah mengetahui bahwa orang-orang sebagaimana Abu Jahal dan Utbah itu bukan orang yang ahli tauhid dan orang yang mau beriman. Ayat selanjutnya, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adhani fahum muqmahun. Dan aku jadikan belenggu di leher-leher mereka, fahiya ilal adhani fahum muqmahun. Di leher fahum mukmahun, sehingga mereka tidak sehingga wajah mereka menengadah ke atas. Belenggu di leher, nek cara kene iki dirantai kan ora iso ndingkluk, isone ndangak. Artinya apa? Airafi'una ru'usahum ghaduna absarahum li'anna umutal ghalli fi unuqil maghlul yadkhuru tahta dhaqnihi famana'ahu khafdhu ra'sihi. Artinya mereka akan menengadah ke atas. Sirahe kuwi kepala akan menengadah ke atas sambil memejamkan mata, karena belenggu yang berada di di leher-leher mereka. Wa hadhil ayat ala sabili tamtsil. Ayat ini sebagai contoh bagi orang yang tidak mau beriman kepada Allah, dan mereka semua takabur atau sombong, tidak mau mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita, Tuhannya manusia, dan Muhammad itu utusan Allah. Bisa diistilahkan seperti itu. Soalnya mereka tidak mau beriman. Istilahnya leher dibelenggu, kemudian menghadap ke atas dan tidak bisa melihat apa-apa karena keingkaran kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad, sampai seperti itu diistilahkan seperti itu. Wis istilah angan-angane awake dhewe membayangkan cara niki dicengkal ngene terus dituwaleni kenceng kan mboten saged ndingkluk. Niku karena apa? Istilahnya karena kesombongan. Sombong, tidak mau mengakui nek Muhammad itu utusan Allah. Ayat selanjutnya, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun.
dan aku jadikan di depan mereka penghalang, wa min khalfihim, dan juga di belakang mereka itu penghalang, fa'aghshaynahum, sehingga mereka tidak bisa melihat. Neng burine kayak satir itu penghalang bagi mereka, di belakang, di atas, di samping, pokoknya diubengi dengan penghalang sehingga mereka tidak bisa melihat. Nazalat hadil ayah fi riwayati fi haqqi Abi Jahal wa sahibi min Bani Mahzum, wa dzalika anna Aba Jahlin halafa la in raaitu Muhammadan yusolli la arduhanna ra'sahu bil hajar. Ayat ini diturunkan, ada riwayat mengatakan Abu Jahal dan teman-temannya dari Bani Mahzum itu bersepakat, dan Abu Jahal mengatakan, aku bersumpah kalau aku melihat Muhammad sholat di sini maka akan aku pecahkan kepalanya, kata Abu Jahal. Itu sampai seperti itu. Bani Mahzum, kaum Arab ini terbagi, sukunya terbagi banyak sekali. Bani Quraisy, Bani Mahzum, dan macam-macam klan-klannya itu banyak sekali di sekitar Arab. Dan ada sebutan sendiri-sendiri yang ada di kota atau di bawah gunung dan di luar gunung. Contoh ini kota Mekah itu ada sebutannya sendiri. Sing di luar kota Mekah juga ada sebutannya sendiri kalau zaman dulu seperti itu. Sebutan-sebutan kuwi rodok lali aku jenenge apa, ada istilahnya seperti itu. Termasuk di sini temannya dari Abu Jahal, yaitu dari Bani Mahzum seperti itu. Dia mengatakan, Abu Jahal, nek aku weruh Muhammad salat arep tak bleki watu sirai. Fa'atahu wa yusolli falamma rafa'al hajar syallat yadahu ila unuqihi wal sik al hajar biyadihi. Pas dia mau melempar, kemudian pas Nabi sholat, Nabi Muhammad benar-benar sholat, maka dia mengangkat batu tersebut, tapi waktu setelah diangkat tangane kuwi ora kuat nibake. Berarti batu diangkat, watune niku nempel ten mriki, dan watune niku ora iso ditibake, meh dibleke Kanjeng Nabi niku mboten saged. Niku diselametake pangeran Kanjeng Nabi dengan jimpene tangane Abu Jahal. Itu sudah mengangkat batu, wis watune diangkat meh dibleke Kanjeng Nabi, watune kuwi nempel. Lah bar nempel niku Abu Jahal ora nempel, ora iso ngebleke, piyambake wangsul. Lah bar mulih niku watune iso ucul dhewe. Niku keistimewaane, salah satu keistimewaane Kanjeng Nabi. Ini sebagian riwayat mengatakan turunnya ayat ini karena sebab Abu Jahal mau membunuh Rasulullah, sehingga Allah memberi pertolongan dengan tangannya Abu Jahal yang tidak kuat untuk mengangkat, nempelnya batu di lehere, neng wis ngangkat munggah, tapi baru tangane jimpe ora kuat ngebleke watu. Ini cerita, salah satu cerita turunnya ayat wa ja'alna min baini aydihim satta wa min khalfihim satta fa usyayna fahum la yubsirun, seperti itu. Kemudian Abu Jahal
kembali kepada teman-temannya, wa akhwaruhum bima ra'i saqata al-hajar. Kembali ke teman-temannya, bar ngomong balik niku terus watune iso tiba dhewe. Niku kan nggih nek cara saiki berarti sakti. Cara sakniki kok iso ngono, padahal itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga nabi. Ini sebagian riwayat mengatakan seperti itu. Dan nanti Bani Makhzum juga ada yang ingin membunuh nabi dengan batu juga. Faqala rajulun min Bani Makhzum ana uqatiluhu bihadzal hajar fa atahu wa yusalli fa arada ayarmihi bil hajar fa amallahu ta'ala basarahu fa ja'ala yasma'u sautahu alaihi salam wa la yarahu farji ila ashabi falam yarahum hatta naduhu faqalu ma sana'ta qala ma ra'aitu walakin sami'tu sautahu. Dan setelah pulang koncone Abu Jahal Bani Makhzum mau pengen nyoba pok tenan ngapusi, istilahnya dia mengatakan seperti itu. Wis nek ngono tak plintenge we. Nek biyen istilahnya apa? Romyul Jimar niku kan balang watu utawa diplinteng meh diketapel niku diplinteng diblandring. Nek ngono aku sing tak mateni Muhammad dengan batu ini. Kemudian dia mendatangi Nabi Muhammad pas Nabi Muhammad itu sholat, ingin melempar batu kepada Nabi Muhammad, fa'amallahu ta'ala basarahu. Tetapi dengan kuasa Allah, wong niku ora weruh Kanjeng Nabi. Wis meh siap balang watu, tapi idep-idep iki ora weruh. Cuma deknene iso ngrungokke swarane Kanjeng Nabi tapi ora weruh posisine Kanjeng Nabi. Itu wong kancane Abu Jahal wau. Wis ora ngerti, krungu suarane Nabi salat iki krungu, tapi ora ngerti ning ndi sebelah ndi Kanjeng Nabi. Kan arep balang terus bingung. Niki wong Bani Makhzum. Itulah keistimewaan, salah satu istimewaane Kanjeng Nabi diselamatkan oleh Allah dari orang-orang kafir. Nah niki tasih wonten ceritane melih benjing insyaallah. Mekaten dinten menika Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.